Berapa banyak keputusan yang saudara ambil dari bangun tidur sampai saudara tidur lagi? Apa yang akan saudara makan? Pakaian apa yang akan saudara pakai? Apa yang akan saudara katakan dan bagaimana mengatakannya, dan lain-lain. Beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa orang dewasa membuat 33.000 sampai 35.000 keputusan secara sadar setiap harinya. Kalau begitu, berapa banyak keputusan yang kita buat sepanjang tahun? Seumur hidup kita, ada banyak sekali, bukan? Dan setiap keputusan itu punya pengaruh kepada hidup kita sesudah kita mengambil keputusan itu. Kalau di ranking, kita akan mendapati ada keputusan-keputusan tertentu yang kita sebut sebagai keputusan besar, karena pengaruhnya panjang dalam hidup kita. Keputusan yang kita ambil waktu SMA misalnya, sesudah selesai SMA kita ambil jurusan kuliah, pengaruhnya besar sekali. Kita mengambil fakultas kedokteran, fakultas teknik informatika, dan sebagainya. Pengaruhnya besar terhadap pekerjaan, terhadap masa depan kita. Keputusan pekerjaan juga keputusan yang besar, karena begitu kita mengambil keputusan pekerjaan tertentu, maka waktu bangun tidur kita akan banyak dipengaruhi oleh keputusan pekerjaan itu. Kalau sudah pikirkan lagi, ada keputusan yang pengaruhnya lebih besar daripada hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Keputusan teman hidup. Entah saudara memutuskan menikah atau tidak menikah, menikah dengan siapa, pengaruhnya besar sekali buat hidup kita. Katakanlah kita menikah umur 25 tahun dan meninggal dunia umur 75 tahun, maka 2/3 hidup kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil pada saat itu. Jadi ini keputusan yang sangat besar, pengaruhnya besar. Dan setiap keputusan yang besar kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, bukan? Karena ada konsekuensinya. Tetapi pernahkah saudara berpikir ada satu keputusan yang jauh lebih besar daripada semua yang sudah disebutkan tadi? Yaitu keputusan tentang masa depan kekal kita. Pernah saudara memikirkannya dengan sungguh-sungguh? Satu keputusan yang akan berpengaruh bukan saja berkaitan dengan waktu hidup kita yang sementara, yang kita nggak tahu tinggal berapa banyak lagi, berapa tahun lagi ini. Lebih daripada sekedar waktu hidup kita di dunia, tetapi di dalam kekekalan. Dan sudahkah kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh? Saya pikir ini adalah waktu yang baik ketika saudara melihat video ini. Kita memikirkan tentang keputusan yang terbesar dalam kehidupan kita ini. Mari kita merenungkan pertanyaan ini. Jika kita meninggal dunia pada hari ini, apakah kita yakin bahwa kita pasti akan masuk surga? Saudara yakin saudara pasti akan masuk surga? Dan kalau saudara, yaudahlah yakin sajalah begitu ya. Dan Tuhan bertanya, kenapa saya harus mengizinkan engkau masuk ke dalam surgaku? Apa yang akan menjadi jawaban saudara? Saudara-saudara, ini bukan hanya masalah kehidupan kekal nanti sesudah kita meninggal dunia, tetapi kehidupan kita dalam kesementaraan dipengaruhi oleh keputusan terbesar ini. Keputusan yang layak mendapatkan pemikiran kita yang terbaik, yang sungguh-sungguh di dalamnya. Saya ingin mengajak saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan memikirkan 4 kebenaran dasar. 4 kebenaran yang sangat penting untuk kita bisa merenungkan dan meresponi apa yang menjadi jawaban terhadap keputusan terbesar ini. 4 kebenaran dasar ini adalah, yang pertama adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang pertama-tama merancang dunia ini dan termasuk merancang saudara dan saya. Dan yang kedua adalah kebenaran tentang ada masalah dalam rancangan Tuhan ini, masalah manusia. Dan yang ketiga, ada penyelesaian yang Tuhan berikan. Dan penyelesaian ini membutuhkan tanggapan saudara dan saya. Di dalam 4 video yang akan sama-sama kita pelajari, kita akan fokus setiap kebenaran di dalam masing-masing video ini. Dan kita akan mulai dengan kebenaran yang pertama tentang rancangan Tuhan, bagaimana segala sesuatu ini dimulai. Mari kita memikirkan tentang rancangan Tuhan ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, menciptakan saudara dan saya. Ketika kita membuka Alkitab kita, di dalam halaman pertama, kalimat pertama kita menjumpai Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum segala sesuatu yang ada, Allah ada. Dan Allah menciptakan alam semesta ini. Dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Seberapa besarnya Allah,
ketika dikatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi itu. Saudara-saudara sekalian, ketika kita memikirkan alam semesta, mungkin kita selama ini berpikir tentang bumi, di mana kita bisa melihat sehari-harinya. Tetapi bumi bukan satu-satunya planet. Tentu saja kita punya banyak tetangga-tetangga planet kita yang lain, yang sama-sama mengitari satu bintang yang disebut sebagai matahari. Berapa besarnya matahari yang bumi kelilingi? Nah, kalau kita jumlahkan volume matahari, itu bisa menampung 1,3 juta bumi. Satu volume yang besar sekali, bukan? Tapi saudara-saudara, matahari bukan bintang yang paling besar. Bahkan matahari bisa disebut sebagai bintang yang kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang ada dalam alam semesta ini. Dan bintang yang kita sebut matahari dan bintang-bintang yang lain itu ada dalam jarak yang dalam tanda petik relatif berdekatan, sehingga membentuk di sebuah gugusan yang disebut sebagai gugus bintang atau sebuah galaksi. Galaksi di mana kita berada adalah galaksi Bima Sakti. Berapa banyak bintang yang ada dalam galaksi Bima Sakti ini yang Tuhan ciptakan? Di dalam galaksi Bima Sakti bukan hanya ada 1000 bintang, 1 juta bintang, tetapi lebih daripada 100 miliar bintang. Berapa besarnya galaksi ini? Pertanyaan berikutnya, ada berapa banyak galaksi di dunia ini? Pertanyaan ini sulit dijawab karena kita hanya bisa menjawab tergantung pada alam semesta yang bisa diobservasi dengan alat observatori paling canggih yang kita miliki sekarang. Berdasarkan pemotretan alam semesta yang dilakukan, kita sekarang hanya bisa mengobservasi lebih daripada 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi. Itu bukan 100 miliar bintang. Dan masing-masing galaksi itu katakanlah ada 100 miliar bintang. Betapa besar ketika kita berkata Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, ketika kita berkata Allah menciptakan alam semesta ini, kita berhadapan dengan Allah yang besar. Dan dalam seluruh ciptaan Allah, ada satu ciptaan yang berbeda. Ada satu ciptaan yang dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam seluruh alam semesta ada banyak benda-benda, ada banyak makhluk hidup, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Tetapi hanya ada satu ciptaan yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Gambar dan rupa Allah adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam pola dirinya. Sesuatu yang paling agung dan paling mulia dalam alam semesta adalah diri Allah sendiri. Manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Para teolog masih mendiskusikan seberapa besar, serupa dan segambarnya manusia dengan Allah itu. Tetapi secara sederhana kita bisa melihat, kalau kita bercermin, di dalam cermin kita bisa melihat wajah kita. Cermin itu adalah gambar dan rupa kita, bukan? Tetapi cermin itu bukan kita. Dia mencerminkan gambar dan rupa kita. Dan manusia yang mencerminkan gambar dan rupa Allah adalah manusia yang mencerminkan karakter Allah, pribadi Allah. Allah yang maha kasih, manusia penuh kasih. Allah yang maha adil, manusia berkeadilan. Allah yang maha bijaksana, manusia memiliki kebijaksanaan. Allah yang kudus, manusia hidup dalam kekudusan. Itulah keindahan manusia yang diciptakan oleh Allah yang serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam Yesaya pasal 43 dikatakan bahwa manusia diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka kita memancarkan kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah adalah seluruh karakter Allah yang dinyatakan. Saudara-saudara, itulah tujuan dan rancangan kita semua dibentuk oleh Tuhan untuk mencerminkan dan menggambarkan tentang siapa Dia. Di dalam penciptaan yang luar biasa itu, dan khususnya dalam penciptaan manusia, kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita manusia memiliki keleluasaan untuk bercakap-cakap, untuk bergaul erat dengan Tuhan pencipta kita. Kita juga memiliki relasi yang sangat intim dan dalam dengan sesama kita yang Tuhan sama-sama ciptakan, manusia.
Kita memiliki relasi yang baik dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan. Bahkan kita diberi mandat oleh Tuhan sebagai orang-orang yang meneruskan karya ciptanya. Kita diberi mandat kebudayaan untuk mengolah apa-apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini dan mengubahnya menjadi kebudayaan. Dan kita juga diminta untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi ini. Pribadi menjadi keluarga, keluarga menjadi masyarakat, masyarakat menjadi kota dan sebagainya. Kita diberi mandat kemasyarakatan. Itulah bagaimana Tuhan menciptakan kita. Sampai di sini saudara mungkin bertanya, jika saudara dan saya sebagai manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, untuk mencerminkan Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, Allah yang bijaksana. Dan dengan demikian kita memuliakan Allah itu. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mengalaminya? Kenapa kalau kita melihat ke dalam diri kita dan melihat sekitar kita, kita tidak melihat shalom itu, kita tidak melihat relasi-relasi yang indah yang digambarkan seperti itu? Apa yang salah? Ketika kita melihat manusia di dalam diri kita maupun di luar diri kita, ada begitu banyak kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ada begitu banyak kecemaran dalam hidup pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ada begitu banyak kebencian, penganiayaan. Ada begitu banyak kekacauan. Apa yang salah? Kenapa rancangan Allah yang indah dan agung mulia itu tidak kita lihat dan tidak kita alami? Ini mengantar kita pada kebenaran kedua yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tentang rancangan Tuhan. Kita diciptakan untuk mencerminkan dan memuliakan Dia. Yang kedua ada masalah manusia. Kita akan pelajari di dalam video berikutnya.